subscribe. Umroh itu secara etimologi artinya berkunjung atau berziarah. Secara terminologi, secara syara atau istilah ialah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi ini aturannya telah ditentukan. Malahan mah tempat-tempatnya sudah ditentukan. Disebut masyair. Itu sudah ditentukan. Wukuf harus di mana dalam haji ditentukan. Mikot harus di mana untuk haji dan umroh itu sudah ditentukan, dipatok pun Nabi Ibrahim. Sehingga siapapun tidak bisa tawar-menawar. Ah, abdi mah, saya mah bikin tempat baru untuk mikot, tidak bisa. Sudah ditentukan. Semuanya. Nah, apa saja ketentuan-ketentuan ini? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Hukum melaksanakan umroh. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan, Pak Ustadz Sunardi ya, sudah menjelaskan bahwa umroh itu hukumnya wajib. Yang kedua ada umroh yang hukumnya sunat. Yang hukumnya wajib apa? Umroh yang kita lakukan 1 kali seumur hidup bagi yang mampu. Makanya setiap haji pasti umroh. Pasti ada umrohan. Oh haji ifrad, haji kiron, haji tamatu, tetap ada umrohnya. Umroh hukumnya wajib. Yang kedua, umroh yang wajib itu ialah umroh yang kita nadarkan. Jika saya keterima menjadi ASN atau P3K di tahun ini, saya bernadar mau berangkat umroh. Padahal dia sudah beberapa kali umroh. Nah, umroh itu walaupun sudah kesekian kalinya, bukan yang pertama lagi, menjadi wajib karena sudah menjadi nadar. Yang kedua, kodok, ngodoan. Jika ada pelanggaran yang kita lakukan di umroh sebelumnya atau tidak sampai selesai, maka kita wajib mengkodok. Itu hukumnya wajib. Nah, kalau umroh sunat ialah jika kewajiban yang ini, yang 3 ini sudah terpenuhi semua, baru kita melaksanakan umrohnya, itu hukumnya sunat. Di sini apakah semuanya pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh sebelumnya? Ada yang pertama, baru pertama ya. Nah, insya Allah Bapak dan Teteh, ada Teteh itu melaksanakan umroh yang wajib. Jadi umroh itu seperti halnya haji, mending sekali jadi. Kalau dalam haji itu kita disebut Pak Haji, bagus. Tapi kalau haji-haji 2 kali ya nyebutnya haji-haji, tidak berjamaah, haji-haji. Tuh kan, kalau disebut 2 kali kan jadi naon? Konotasinya negatif. Nah, mudah-mudahan berangkat ini walaupun ada bayangan kalau saya punya rezeki lagi mau pergi sana ke sana, berniat gitu ya. Tetapi jadikan umroh yang pertama ini adalah umroh seolah-olah umroh terakhir. Ka'annaka tamutu goda, kan gitu kata Rasul. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramalah untuk pekerjaan duniawi itu seolah-olah kita akan hidup selamanya. Termotivasi, semangat tak? Gawe itu. Coba kalau kita bekerja ingat mati, mual semangat. Tapi kalau memenuhi pekerjaan akhirat, beribadah itu ka'annaka tamutu goda. Jika rek maut enjing. Supaya apa? Supaya khusyuk. Gitu ya. Lanjut. Ini dalilnya watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Surat Al-Baqarah. Kemudian hadis Nabi, al-umratu wajibatun kawujubil haji man istata'a ilaihi sabila. Umrah itu hukumnya wajib kawujubil haji, seperti wajibnya ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di perjalanan, gitu ya. Ini hadis riwayat Anas bin Malik. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pahami, yang harus kita dalami pemahamannya untuk menjadi bekal ibadah umroh kita ialah yang pertama syarat umroh. Kita harus tahu. Yang kedua, jenis umroh. Karena ini menjadi semacam pilihan. Nanti kita akan memakai umroh apa. Kemudian rukun umroh. Kemudian yang kelima, wajib umroh. Yang keenam, sunat umroh.
Yang kelima sunat umroh, yang keenam adalah dam atau kifarat. 6 hal ini harus dipahami. Dan ini tidak akan diajarkan dalam manasik haji di TK. Tidak akan diajarkan. Syarat, jenis, rukun, wajib, sunat, dam. Makanya sebisa mungkin file ini kita pegang terus, karena selama di sana yang namanya manusia al-insan mahalul khata wa nisyan, suka lupa, suka ingin melanggar, karena kan ada anekdot aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, karena memang tabiat manusia, fitrah manusia itu pertama khata, yang kedua nisyan. Pertama berbuat dosa, melanggar, penasaran dengan langgar teh, ada aturan ya, penasaran dengan langgar. Yang kedua lupa. Nah, usahakan 6 hal ini jangan sampai lupa, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke hal yang wajib diketahui yang pertama, yakni syarat umroh. Syarat umroh itu ada 2, ada syarat wajib, ada syarat sah. Beda nggak? Beda. Kalau syarat wajib, kan tadi umroh itu wajib. Nah, syarat seseorang menjadi umrohnya itu wajib disebut syarat wajib. Syarat seseorang menjadi umrohnya itu sah atau tidak disebut syarat sah. Kita lanjut. Ini syarat wajib. Syarat wajibnya umroh yang pertama muslim. Artinya jika non muslim maka hukumnya tidak wajib. Dalam tanda kutip, non muslimah enak. Tanda kutipnya jangan dipotong nih. Non muslimah tidak enak. Teu wajib sholat, teu wajib zakat, teu wajib puasa, teu wajib munggah haji, tidak wajib melakukan apapun. Jadi mereka tidak dosa kalau tidak sholat. Kalau kita tidak sholat dosa, tidak puasa dosa. Kalau mereka tidak puasa, merokok di siang hari, bebas gak dosa, karena bukan termasuk orang yang tertaklif kitab hukum, bukan termasuk orang yang menjadi subjek hukum. Nah, syarat yang pertama adalah muslim. Non muslim itu wajib. Berarti atuh enak jadi non muslim, enak. Akan tetapi kewajibannya berbeda. Bukan menjalankan rukun Islam, tapi menjalankan rukun iman. Pas rukun Islam masuk pula karena syahadat nomor 1 dulu. Jadi wajibnya itu ialah membaca syahadat, masuk ke dalam Islam, rukun iman heula. Disimbolkan dengan pembacaan syahadat sebelum sholat dan seterusnya. Selama dia belum membaca syahadat, bebas, gak usah puasa, gak usah sholat dan sebagainya. Paham sampai sini ya? Kemudian yang kedua, baligh atau dewasa. Nah, kalau anak-anak bagaimana? Tidak wajib. Jadi taklif itu, mukallaf itu, pertama muslim, kedua balik, ketiga berakal sehat. Bukan non muslim, bukan anak-anak, juga bukan orang yang sakit secara mental. Maka itu disebut mukallaf, orang yang terkena subjek hukum. Tatkala dia melanggar, maka dia terkena hukuman. Tatkala dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala. Kalau di luar ini tidak mukallaf, maka dia tidak terkena hukuman. Kita punya anak, kemudian anak kita itu berbuat jahat terhadap orang lain, belum balik, dia masih anak kecil. Siapa yang kena hukuman? Kita, orang tuanya. Anak namanya juga anak-anak. Tengah aja misalkan anak-anaknya main ketepelan, kena orang, apa itu meninggal. Apakah dia akan dipenjara? Enggak, yang bertanggung jawab orang tuanya. Nah, kemudian yang keempat adalah merdeka. Artinya bukan hamba sahaya. Nah, alhamdulillah ada. Tahun ini mah karena sudah peradaban baru, tidak ada lagi orang yang tidak merdeka. Semua orang lahir ke dunia ini dalam keadaan merdeka. Gitu ya. Yang kelima, istitoah. Istitoah itu kemampuan. Jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan ibadah umroh, baik secara administrasi, secara kesehatan, kemudian secara finansial,
baru wajib menjalankan ibadah umroh. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Yang kedua ada syarat sah. Ini syarat wajib. Ini syarat sah. Kalau sah mah yang pertama muslim tentu saja. Yang kedua tamyiz, bukan baligh lagi tapi tamyiz. Tamyiz itu orang atau anak yang sudah tahu akan bahaya pada dirinya. Ini ada pisau, ini ada api misalkan. Si anak itu nggak mau panas, berarti sudah tamyiz. Jadi tamyiz itu belum baligh, belum dewasa, akan tetapi dia sudah tahu bahwa ini bahaya atau tidak. Sudah tahu kalau mau kencing itu harus ke toilet. Sudah tahu kalau habis pup itu harus bebek dan sebagainya dan sebagainya. Ini tamyiz. Hidang. Nah, kalau bahasa Indonesia Sunda mah hidang, hidung. Kemudian selanjutnya yang ketiga, terpenuhinya rukun dan wajib umroh. Ini sudah terpenuhi, baru sahnya. Kemudian rukun nanti akan dijelaskan, baru sah. Kemudian 4, dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan. Tidak bisa kita melaksanakan umroh di mana? Misalkan ke Sukabumi. Kan baru-baru ini pernah ada orang yang mengaku nabi yang merasa cukup melaksanakan ibadah haji dan umroh itu ke tempat saja di Jawa negerinya. Gak perlu jauh-jauh ke Saudi, ke saya aja, di sini aja melaksanakan haji. Malahan mah yang di Indramayu itu, yang NI, yang Pak Jigo bilang kan pernah membuat kontroversi seperti itu juga. Tidak perlu jauh-jauh melempar jumroh, melaksanakan ibadah haji, cukup ke Al-Zaitun dan sebagainya. Walaupun itu diklarifikasi oleh beliau. Akan tetapi pada dasarnya melaksanakan ibadah haji dan umroh itu jika ingin sah harus di tempat yang telah ditentukan melaksanakannya, tidak asal-asalan. Gitu. Tadi Pak Ustadz sudah memberikan penjelasan terkait itu. Kemudian sampai sini ada pertanyaan. Untuk mencegah ngantuk silahkan sambil digayung lah snacknya. Karena manasik mah lumayan gitu. Lumayan ngantuk apalagi jam-jam segini. Sabilillah bisa nih ya. Selanjutnya ya sambil hidangannya dicicipi silahkan. Jadi santai aja. Kita dibawa santai, jangan tegang. Oh gitu, ya tunduk gitu, bahaya. Selanjutnya bagus sekalian, yang kedua jenis umroh, ya. Umroh itu terbagi 2 jenis. Yang pertama umroh mufrodah, yang kedua umroh tamatu. Apa itu umroh mufrodah? Mufrodah itu artinya umroh menyendiri, tersendiri, tidak dikaitkan. Nah, umroh mufrodah itu ialah ibadah umroh yang dilakukan di luar musim haji. Umroh ini tidak dikaitkan dengan ibadah haji. Kayak sekarang. Seperti perjalanan kita insya Allah tanggal 24 ini. Tidak ada kaitan dengan haji, walaupun secara normatif kita sudah masuk musim haji. Karena musim haji itu, mikot zamani itu, dari mulai tanggal 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah. Kita sudah bisa berniat melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi karena kita tidak berniat untuk melaksanakan haji, hanya niat melaksanakan umroh, maka cukup dengan niat umroh mufrodah ini, menyendiri. Dan tidak didenda dengan dam. Kecuali jika dalam hati kita, saya mari haji. Saya mah berangkat dengan ajurah, pas musim pulang, rek nyumput, nunggu musim haji. Overstay gitu ya. Misalkan, dicari-cari kru ajurah teh kemana, si bapak ini nggak ada. Nyumput dah yang hajian, kewe pulang nau bareng. Kan banyak orang itu yang bermodus seperti itu. Yang dihukum siapa? Travel. Yang dihukum travel, ya rugi finansial, ya rugi administrasi nanti dihukum. Karena apa? Jamaahnya kabur. Nah, kembali ke laptopnya. Nah, umroh mufrodah itu ialah umroh yang tidak dikaitkan dengan haji seperti umroh kita. Kita hanya berniat umroh saja. Selesai umroh kita pulang. Ini waktunya tidak ditentukan, kapan saja, bisa termasuk bulan-bulan ini. Kemudian yang kedua ada umroh tamattu, umroh bersenang-senang. Umroh tamattu itu ialah ibadah umroh yang dilaksanakan pada musim haji dan dilaksanakan dikaitkan dengan ibadah haji. Seperti tadi kan ibadah haji itu ada tiga jenis. Pertama haji ifrad, yang kedua haji qiron, yang ketiga haji tamattu. Ketiga-tiganya ada umrohnya
Nah, itu disebut umroh tamattu. Artinya, ya melaksanakan umroh, akan tetapi ya tercapai haji juga. 1 kali datang, 2 kali tujuan. Kalau ini 1 kali datang dengan 1 tujuan, hanya umroh saja.